berdoa. Setelah Engkau memelihara kami selama seminggu ini, dan hari ini kami mengucap syukur karena kami masih bisa bersekutu bersama-sama dengan saudara-saudara kami seiman dalam ibadah kebersamaan kami, mengucap syukur bahwa Engkau yang menjagai kami, Engkau menyertai kami, Engkau melindungi kami, memberikan kami kesehatan. Dan biar kiranya Tuhan segala puji, sembah, hormat kami naik ke hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Sekarang saatnya Engkau yang berbicara, dan firman itu adalah suara-Mu sendiri, dan hamba-Mu ini Tuhan hanyalah juru bicara-Mu, hanya seorang hamba. Biar kiranya apapun yang ada di dalam hati-Mu Engkau sampaikan. Turunkan pengurapan-Mu, Engkau yang berkata-kata kepada pribadi lepas pribadi dalam keberadaan mereka masing-masing. Di dalam nama Yesus Kristus berfirmanlah Tuhan. Dan kami yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam ibadah kita. Dan apabila ada saudara yang baru pertama kali ikut bersama-sama beribadah, tentunya kami sangat senang, dan kami selalu berdoa supaya saudara kita semua tetap sehat, tetap bersemangat, ya. Kita patuhi terus protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, kita sering-sering cuci tangan, jaga kebersihan, dan jauhi kerumunan-kerumunan agar kita bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini, supaya kita lebih sehat, bahkan kita jadi lebih kuat. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pada hari ini pembacaan firman Tuhan terambil dalam kitab Amsal. Saya akan bacakan demikian. Amsal pasal 30 mulai ayat yang ke-7. Dua hal aku mohon kepadamu, janganlah itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau jika aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Bapak, Ibu, saudara, kelihatannya aneh bukan ya? Kaya nggak boleh, miskin nggak boleh, jadi apa nih yang boleh? Sebenarnya bukan itu, bukan? Ya, bersama-sama mari kita akan nikmati. Sepertinya kitab Amsal ini mau menceritakan ada dua hal yang bisa membuat orang menjadi mulai meragukan Tuhannya, yang membuat orang mulai meninggalkan Tuhannya, bahkan mulai menyangkal imannya. Yang pertama dikatakan adalah tentang kekurangan, ya, sedemikian rupa kekurangan sehingga akhirnya dikatakan, dicontohkan sampai terpaksa mencuri, lalu jadi mempermalukan nama Tuhannya dia, gitu ya. Nah, ini yang namanya kesusahan, kekurangan sukacita di dalam keluarga, kekurangan dalam hal ekonomi, kekurangan dalam apalagi misalkan dalam berkatkah, makanan, atau kesehatan juga bisa. Nah, ini semua adalah faktor kekurangan dalam tanda kutip yang bisa membuat setiap pribadi itu menjadi seakan-akan bisa meragukan Tuhannya, mulai menyangkal, bahkan menyangkal imannya juga karena keadaan-keadaan itu. Misalkan masalah ekonomi, ya, tiba-tiba kan terjadi perubahan karena pandemi. Bukan tidak mungkin kalau iman kita kurang kuat, kalau kehidupan kerohanian kita kurang dewasa, kalau pengenalan kita kepada Tuhan kurang dekat, istilahnya kurang akrab,
bukan tidak mungkin, kita akan merasa seakan-akan kita ini seorang diri gitu ya. Ini aduh gimana, ini mau kemana. Padahal ketahuilah bahwa Allah itu dia ada dekat, dia siap, asalkan kita juga mau membuka diri, memberikan kesempatan dan mengimani. Seperti itu bukan? Atau apalagi penyakit. Kalau tiba-tiba kan, waduh begitu dites, wah kena nih gitu ya, ngedrop langsung kan. Saat ini dalam pandemi gini, dites lagi, wah negatif, mesti karantina nih, waduh bagaimana keluargaku gitu ya. Itu bukan nggak mungkin jadi ngedrop seakan-akan di mana Allah gitu. Padahal sesudah karantina, sudah istirahat, makan teratur, istirahat teratur, dites lagi negatif ya, baru mengucap syukur gitu ya. Dan banyak lagi. Suatu ketika saya juga pernah ada seorang bapak ya, jemaat, lalu istrinya, keluarganya telepon gitu ya, Pak Pendeta tolong nih suami saya kena stroke gitu. Beberapa tahun yang lalu, sudah lama, tapi saya masih ingat. Lalu kan kita datanglah gitu ya. Setelah saya datang, sudah ada di rumah sakit gitu ya, rumah sakit. Terus saya lihat istrinya, anaknya, cucunya nangis gitu. Bukan nangis karena kenapa? Dia cerita, ini soalnya kok nggak mau ngomong, katanya diem aja tuh gitu. Sampai ditanya, ayo bagaimana, apa rasanya, bagaimana, diem gitu ya, begitu tegang gitu. Bahkan sampai cucu yang paling disayang sama dia tuh, yang biasa dia bercanda-bercanda tuh, diajak ngomong, dia tidak menjawab. Sampai akhirnya lalu saya masuk ke ruangan itu, saya mohon supaya mereka keluar dulu, saya ingin berdua dengan si bapak yang terkena serangan ini gitu ya. Lalu saya mulai bicara-bicara, menjelaskan bahwa apapun yang kita alami, kalau kita percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah memberikan yang jahat, artinya pasti itu mungkin kita yang belum paham apa maksudnya gitu, nanti saatnya kita bisa mengerti. Dan kita juga, saya jelaskan bahwa bagi Tuhan itu tidak ada yang sukar, apapun dia bisa buat. Kalau Tuhan mau sembuhkan, bisa sembuh, mau melalui dokter, melalui obat, dan seterusnya saya jelaskan supaya imannya bangkit kembali. Sebab iman timbul dari pendengaran, kata Rasul Paulus, dan pendengaran akan firman Tuhan. Ketika bicara, mereka mulai, si bapak ini mulai berubah, akhirnya mau bicara. Rupanya ketika kejadian itu dalam dirinya itu dia belum bisa terima gitu loh. Belum bisa terima, seakan-akan gini nih, Tuhan, kenapa ini terjadi padaku? Tuhan, aku ini kan sudah baik, aku sudah rajin beribadahnya, aku nyumbang loh Tuhan, aku bantuin ini, bantuin itu, kenapa terjadi padaku? Kayaknya nggak terima gitu ya. Seperti itu, seperti kita bilang tadi, bahwa kesusahan, kekurangan dalam tanda kutip bisa membuat orang meragukan Tuhan, bisa membuat orang bahkan bisa meninggalkan imannya. Nah seperti itu, rupanya belum terima. Nah ketika dia dengar firman Tuhan, dia mulai bangkit lagi, dia mulai menerima. Akhirnya dia mulai bisa berbicara. Saya panggil istrinya, anak-anaknya, cucunya. Dia walaupun masih separuhnya lemes gitu ya, masih bisa senyum. Dan selanjutnya lalu bisa pulih kembali ya. Dia memang biasanya itu, si bapak itu ahli mesin gitu ya, memperbaiki. Nah sekian lama kemudian dia udah di kolong mobil gitu ya, udah sedang memperbaiki lagi. Jadi apapun sebetulnya bisa saja terjadi, namun iman kita harus tetap teguh bahwa Tuhan itu sanggup melakukannya. Nah
Seperti itulah Amsal berkata, jangan berikan aku kekurangan dalam tanda kutip, sehingga aku nanti melakukan yang tidak baik lalu mempermalukan. Damai dan sukacita di dalam rumah tangga juga bisa kekurangan tuh. Kalau keadaan ada masalah yang tidak terselesaikan, atau faktor ekonomi tiba-tiba harus sedikit lebih diperketat istilahnya gitu ya. Itu bukan tidak mungkin itu membuat jadi sesuatu hal yang kita katakan kekurangan. Kalau kekurangan damai sukacita di dalam rumah tangga itu mulai berkurang, itu bukan tidak mungkin akan mulai timbul benturan-benturan yang pada akhirnya akan menyakitkan bagian dalam tubuh kita. Kita harus waspada itu, sebab dikatakan oleh firman bahwa musuh kita bukan yang kelihatan, tapi yang tidak kelihatan, yang ingin merampas damai dan sukacita hati, yang ingin merampas damai dan sukacita keluarga, yang ingin merampas juga kesehatan kita. Itulah musuh kita ya, apalagi sekarang dengan adanya pandemi COVID begini kan, kita harus lebih hati-hati, kita harus jaga jarak, kita harus selalu pakai masker. Kita ikuti, karena itu adalah protokol kesehatan, demi kesehatan kita dan demi kesehatan keluarga kita dan teman-teman kita, bukan? Tetapi semuanya itu tidak membuat kita jadi lemah, tidak membuat kita jadi putus asa, tidak membuat kita jadi menyangkal Tuhan. Mana nih Tuhan nih, kok tidak bisa menghalau? Mungkin banyak hal yang tidak kita ketahui. Seperti si bapak yang saya ceritakan itu tadi, ketika dia sembuh, dia bisa cerita sama teman-temannya, ya, bahwa aku sempat begini kejadian, lalu Tuhan tolong, lalu aku sekarang sudah sembuh kembali. Dengan begitu dia bisa bercerita tentang kebaikan. Dia bisa bercerita bahwa dia mengalami yang namanya mujizat. Kalau mengalami rasanya lebih meresep gitu ya. Kalau cuma dengar doang, ya dengar. Tapi bagi yang mengalami betul-betul, dia jadi kuat, dia jadi imun. Nah seperti itu. Jadi apapun yang terjadi ya, seperti Amsal katakan, jangan membuat kita jadi mempermalukan Tuhan. Seperti itu. Nah di dalam Roma pasal yang ke-12 kita akan baca ya. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, diajarkan oleh Rasul Paulus dalam kitab Roma, dalam keadaan seperti itu, yang faktor pertama tadi yang kita sebut adalah kekurangan dalam tanda kutip itu, Rasul Paulus bilang kalau seperti itu dikatakan kita harus tetap bersukacita dalam suatu pengharapan. Artinya walaupun lagi keadaannya nggak memungkinkan, tetaplah bisa bersukacita, kita tetap bisa tersenyum, tapi tetap berpengharapan. Artinya kita yakin bahwa istilahnya gini, langit tuh nggak mendung terus gitu ya. Ada waktunya nanti matahari akan bersinar kembali. Mungkin kira-kira seperti itu ya. Kita percaya satu saat Tuhan akan tolong, satu saat akan nyata pertolongan kita. Jadi kita bertekun dalam bersukacita dalam pengharapan. Dikatakan sabar dalam kesesakan. Jadi memang keadaannya begitu, kita mesti bagaimana? Mau nyalain siapa gitu? Nyalain Tuhan, waduh Tuhan, atau nyalain sesama? Tetapi dikatakan sabar dalam pengharapan, dalam suatu penantian iman yang pasti. Dan dikatakan selain itu adalah tetap bertekun dalam doa. Ketimbang kita ngomel sini, ngomel sana, cari kambing hitam gitu ya. Sebaiknya kita mulai
aktifkan kembali. Kita mulai hidupkan kembali jam-jam doa kita dalam permohonan dan ucapan syukur. Itulah kekuatan. Bahkan dikatakan doa adalah nafasnya orang beriman, orang percaya dalam nama Yesus. Itulah caranya dalam menghadapi kekurangan atau kesukaran yang tadi disebut oleh Amsal. Jangan sampai kita jadi meragukan Tuhan lalu melakukan yang tidak baik. Yang kedua, yang terakhir, apa yang menyebabkan orang menjadi meragukan Tuhan, meninggalkan iman, lalu beralih gitu ya. Nah, yang kedua adalah juga ketika terlalu dalam keberkatan. Jadi cuma dua hal aja, yang tadi dalam kekurangan dalam tanda kutip, yang kedua dalam kelimpahan. Bukan tidak mungkin ya, dalam kelimpahan itu orang bisa lupa ya. Jadi dikatakan jangan engkau berikan aku berlimpah-limpah sehingga ketika aku makan, ketika aku minum, lalu aku melupakan siapa engkau Tuhan. Bukan tidak mungkin ya, ketika kita berhasil ya. Sebenarnya apa sih yang membuat kita jadi berhasil? Di sini tertulis bahwa Allah pernah berjanji sama Abraham. Kita baca ya, kita baca dalam Kejadian pasal yang ke-12. Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang kedua dan ketiga, demikian firman Tuhan. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kita lanjutkan kembali, kita baca juga sekaligus supaya nanti kita tinggal menjelaskan di dalam Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-29. Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-29, demikian firman Tuhan. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Bapak Ibu saudara sekalian, yang kedua adalah ketika berkat berkelimpahan, ketika Tuhan menjawab doa kita, ketika Tuhan menyembuhkan kita, ketika Tuhan memulihkan keluarga, ketika Tuhan mengubahkan sifat-sifat yang buruk dari suami kita, dari istri kita, dari anak kita, diubah menjadi baik. Nah, itu semua adalah berkat yang berlimpah-limpah. Nah, dasarnya adalah karena memang Tuhan sudah janji. Dia janji sama Abraham, Abraham, aku akan berkati engkau sampai keturunan-keturunanmu. Aku akan berkati, aku akan buat engkau jadi banyak, aku akan buat engkau jadi masyhur, aku jadi mulia, dan selanjutnya kepada Abraham. Lalu bagaimana dengan kita? Tadi kita sudah baca juga bahwa ada ayatnya berkata, ketika kita percaya di dalam nama Yesus Kristus, dikatakan bahwa kita menjadi keturunan Abraham. Artinya diadopsi jadi anak angkat yang mempunyai hak sama seperti anak. Artinya kita berhak untuk menerima janji Allah yang kepada Abraham untuk anak-anak cucu-cucunya, termasuk kita. Itu sebabnya kita juga bisa mendapat berkat itu. Jadi bukan tidak mungkin. Jangan kita berpikir nggak mungkin lah, aku bukan keturunan ningrat, aku bukan keturunan konglomerat, aku pendidikanku kurang. Waduh, sebesar apapun imanmu kepada Tuhan, sebesar itu pula Tuhan akan mengerjakannya bagimu. Kalau engkau percaya janji Abraham itu bagiku juga, berarti tidak ada yang tidak mungkin Tuhan bisa kerjakan bagi kita. Dalam hidup kita, dalam bisnis kita, dalam keluarga kita, dalam apapun yang kita cita-citakan. Atau anak-anak muda yang masih kuliah,
yang masih sekolah, yang mungkin sekarang juga cuman bisa sekolah melalui Zoom. Bukan tidak mungkin, lebih rajin lagi di rumah, dan Tuhan bisa buat banyak hal bagi kita. Nah, dalam hal itu berkat bisa terjadi. Nah, Amsal bilang kalau berkat, kalau tadi kan pertama kekurangan, yang kedua kelimpah-limpahan. Dalam hal seperti itu, jangan sampai kita lupa, lalu kita menganggap itu semua karena aku berusaha, karena aku berpikir, karena aku dengan link dengan segala pengalaman itu karena aku. Jangan sampai kita berpikir begitu, kata Amsal, sampai kita meragukan siapa engkau Tuhan gitu, seolah-olah kita sebetulnya. Jangan jauh-jauh deh, kalau kita masih hidup aja, kalau kita masih bisa bernafas aja, itu adalah anugerah. Udara yang kita sedot nih, yang kita sedot oksigennya gratis bukan? Nah, coba deh kalau di rumah sakit, ya kan, dikasih oksigen, dihitung tuh per tabungnya berapa dan lain-lainnya berapa. Nah, kita hidup sudah berapa tahun, coba deh kalau kita hitung berapa besar anugerah yang Tuhan berikan sama kita, bukan? Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai kalau Tuhan sudah lakukan buat kita, barangkali sekarang belum, ya aku begini, belum barangkali, tapi kalau suatu saat sampai, jangan sampai kita jadi lupa diri, kita lupa bahwa semuanya itu adalah anugerah. Artinya Tuhan bekerja bersama-sama dengan kita. Itu yang dikhawatirkan oleh Amsal. Jadi dua hal itu, yang pertama kekurangan bisa bikin kita meragukan, yang kedua ini dia, yang keberkatan itu. Artinya bisa jadi, karena Allah itu, dia itu maha kuasa. Tidak ada yang sukar bagi kita. Walaupun menurut kita, wah nggak mungkin, ini terlalu sukar, ini nggak, mustahil sekalipun. Bagi Tuhan itu bisa. Dan satu ayat terakhir kita baca bersama-sama, 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-8 dan yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Bapak Ibu Saudara-saudara, yang ketiga tadi itu, sesudah kita diberkati berdasarkan janji-janji itu, kita diberkati. Kenapa kita pegang janji itu? Dan yang terakhir kita baca, Allah yang berkuasa itu, Allah yang tanpa batas itu, Allah yang mampu melakukan bagi kita itu, yang terlebih penting adalah Dia adalah Allah yang setia. Kalau Dia berjanji untuk memberkati kita, Dia berkati karena Dia setia. Karena Dia berjanji untuk menyembuhkan kita, Dia sembuhkan karena Dia setia. Kalau Dia berjanji untuk menolong kita, Dia tolong kita karena Dia setia. Itu juga kuncinya supaya kita tetap teguh bahwa Allah berdasarkan janji-janji itu, Dia adalah Allah yang setia. Tidak sukar bagi Allah untuk merubah hidupmu. Tapi jangan sampai kata Amsal tadi, lalu kita sudah tidak ingat lagi kepada Allah, kepada Tuhan kita yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus. Jadilah kuat, tetap semangat, jadi imun dalam keadaan apapun. Apakah dalam keadaan kekurangan atau apakah dalam keadaan keberkatan, semua itu tidak membuat kita menjadi lupa kepada Tuhan, kepada Allah kita yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus. Dan itulah hidup yang diberkati, hidup yang percaya, hidup yang terus berjalan dalam kemenangan demi kemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa.
mengucap syukur kepadamu Tuhan, bahwa pada hari ini Amsal mengajarkan kami, memberikan awasan bagaimana hal-hal tersebut membuat iman menjadi goyah, membuat suatu pribadi mulai meragukan Tuhan. Tetapi hari ini Tuhan, kami percaya bahwa apapun yang Kau izinkan terjadi dalam setiap kehidupan kami, semua itu bukanlah kebetulan, tapi semua itu adalah dalam rencana indah-Mu dalam setiap pribadi kami, dalam kehidupan kami. Biar kiranya Engkau terus membimbing, melindungi dan menuntun hidup kami dalam segala keadaan, supaya kami tidak berjalan sendiri, tetapi kami berjalan bersama dengan Engkau. Ya Tuhan, Engkau memberkati keberadaan kami, setiap kami yang mengikuti ibadah saat ini Tuhan. Engkau melawati, Engkau menjamah hidup mereka, Engkau memberkati keluarga demi keluarga, Engkau mencukupi yang kekurangan, Engkau menyembuhkan yang saat ini mungkin kurang sehat, Engkau memberikan damai sejahtera dalam setiap rumah tangga, dalam usaha mata pencarian mereka. Engkau memberkati Tuhan, baik yang berdagang berkati, yang bekerja berkati, anak-anak kami yang sekolah, mereka yang kuliah. Engkau tolong Tuhan, kami percaya masa depan mereka adalah yang terbaik yang akan Kau berikan kepada mereka. Yang sudah tidak bekerja sekalipun Tuhan, Engkau cukupi dengan cara-Mu yang ajaib. Kami mengucap syukur hari ini karena kami percaya ini bukan kebetulan kami ikut beribadah bersama-sama, tetapi karena Engkau yang memanggil kami untuk memberkati, dan Engkau yang akan menunjukkan kasih-Mu kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembalikan kami pada minggu berikutnya, di mana kami boleh bersekutu seperti hari ini untuk menerima berkat anugerah daripada firman-Mu sendiri. Biar kiranya Tuhan, berkat yang Kau berikan juga menjadi berkat bagi keluarga kami, bagi teman-teman kami, dan juga bagi orang lain. Kau dengar doa kami, Engkau kabulkan Tuhan, berikan kesehatan, berikan umur panjang, sampai kami bisa melihat anak-anak dari anak-anak kami tumbuh dewasa di dalam Engkau, dalam sukacita. Kita terima berkat Tuhan dengan ucapan syukur, dengan sukacita, dengan iman, dengan percaya. Bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun untuk Pendeta Dr. Elisa Sukiman selaku Gembala GBI Jatinegara. Kiranya Tuhan terus memberikan kesehatan, umur panjang, dan juga Tuhan tetap memberkati pelayanan lagi dan memberikan beliau kesehatan serta damai sejahtera yang daripada Tuhan. Dan juga aku ngucapin happy birthday buat GBI Jatinegara yang ke-23 tahun. Kiranya makin bertumbuh, makin berkembang dalam Tuhan, dan makin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan lagi. Terus dukung. Mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Elisa Sukiman. Biarlah Tuhan terus memakai pelayanan Bapak dan terus masuk dalam penuh jiwa-jiwa. Sekali lagi selamat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya berterima kasih atas ucapan-ucapan dan doanya. Tentunya ulang tahun ini milik kita bersama. Dan pada kesempatan ini saya ingin mengundang beberapa rekan, tentunya tidak bisa semuanya ya. Ini mewakili kita semua dan mewakili jemaat yang tidak bisa hadir karena PSBB. Jadi ini mewakili bahwa kita semua nih bersama-sama kita siap untuk selalu bersahati. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan merasa menjadi tamu, tapi yakinkan bahwa ini adalah tempat di mana kita diberkati bersama-sama. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday
birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Yang akan ditiup dalam hitungan 3. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam hitungan 1, 2, 3. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun Gereja Betel Indonesia. Selamat ulang tahun buat para hamba-hamba Tuhannya, dan selamat ulang tahun buat kita semua jemaat gereja. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kita.